Indonesia merupakan rumah dari sekian banyak warisan budaya yang mengemban adat istiadat maupun makna syarat kearifan lokal. Eksistensinya tak semata diupayakan terus ada, namun juga dilindungi. Jangan sampai kesenian kita diakui oleh negara lain. Tentunya di Jawa Timur kaya akan seni dan budaya, maka kita wajib untuk melestarikan seni dan budaya yang kita punya. Ketemu Pak Dadang lagi bikin SIM. Pulangnya diajak mancing sama Pak Tarman. Selamat datang di YouTube channel Cak Durasim dalam Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Baik, senang sekali saya Sandana Lakshmi bisa menyapa Sobat Budaya kembali dalam Ngopsi Ngobrol Bareng Seniman, tentu saja dalam YouTube channel Cak Durasim. Namun sebelumnya, Sobat Budaya jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, Sobat Budaya, ngomongin soal seni nih. Di Jawa Timur sendiri ada 38 kabupaten dan kota yang tersebar. Tentu saja seni dan budaya pun berbeda. Ada tariannya punya ciri khas masing-masing, ada seninya lain juga pasti banyak berbeda, variasinya banyak sekali. Nah, UPT Taman Budaya Jawa Timur ini mempunyai fasilitas tentunya ya untuk mewadahi seniman-seniman yang ada di Jawa Timur. Nah, seperti contohnya nih, tanggal 5 dan 6 Agustus tahun 2022 akan diadakan gelar koreografer, tentu saja tempatnya di Cak Durasim. Nah, sudah bersama saya pada hari ini yaitu bintang tamu kita dalam gelar koreografer dan juga seorang pimpinan direktur. Nah, kita sambut langsung saja Mbak Sekar Alit Santia Putri sebagai pimpinan produksi. Halo, selamat datang di Ngopsi Ngobrol Bareng Seniman, Mbak Alit. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak ya? Sehat dan bersemangat. Wah, ini Mbak Alit sebagai pimpinan produksi untuk acara gelar koreografer. Gimana nih Mbak, kok bisa menjadi pimpinan produksi dalam acara ini untuk tanggal 5 dan 6 ini? Kebetulan saya profesi saya koreografer dan saya juga masih sebagai art director dan kebetulan juga saya sekarang jadi produser untuk seni pertunjukan. Kami dari Sawung Dance Studio kemarin sempat ngobrol dengan Bapak Samad, pimpinan Taman Budaya, bahwa kami memang punya mini festival namanya Sawung Dance Festival. Ternyata gayung bersambut, Taman Budaya punya program gelar koreografer. Kemudian kami saling membangun jejaring ini ya. Kemudian Pak Samad menawari saya untuk menjadi pimpinan produksi untuk rangkaian gelar koreografer ini. Gitu. Wow, jadi Mbak Alit sebagai pimpinan produksi dan juga punya Sawung Dance Studio ya yang bekerja sama dengan Taman Budaya Jawa Timur. Boleh dong tepuk tangannya? Luar biasa banget ya. Nah, untuk prosesnya sendiri selama gelar koreografer ini sudah mulai dari kapan nih untuk mungkin latihannya atau proses-prosesnya begitu? Ya, jadi gelar koreografer sendiri ini kan sistemnya melalui open call awalnya. Jadi sejak bulan Mei kami sudah mulai sharing informasi begitu, karena memang open call ini terbuka untuk siapapun, tapi tentunya ada batasan-batasan usia seperti usianya tidak lebih dari 35 tahun karena memang sasaran kami untuk koreografer muda. Kemudian kami open call yang untuk seniman yang berdomisili atau lahir di Jawa Timur, karena harapannya kami memang merangkul seniman-seniman yang tinggal atau berdomisilinya di Jawa Timur. Iya, tentunya yang seniman-seniman muda ya, karena yang muda ini memiliki konektivitas yang lebih luas mungkin begitu ya Mbak Alit ya, dan mereka juga punya semangat juang yang tinggi untuk terus eksplor apa seni dan budaya yang ada di Jawa Timur. Karena kalau gitu koreografer muda itu kan harapannya mereka masih punya langkah yang lebih panjang gitu untuk merangkai karirnya sebagai koreografer begitu. Lalu untuk proses dari gelar koreografer ini nanti itu akan ada berapa performer nih? Kita akan ada
performan dari koreografer muda Jawa Timur yang terpilih, dan ada 2 bintang tamu. 5 koreografer ini kemarin setelah proses open call itu lumayan ada banyak yang melamar gitu ya. Kemudian boleh tahu nggak berapa nih, ada sekitar berapa nih? Sekitar 15 koreografer. Tapi itu bagi saya sudah cukup luar biasa, karena untuk bisa mengirimkan proposal karyanya itu mereka harus sudah punya karya sendiri, karya dulu gitu. Jadi mereka punya karya, kemudian untuk diajukan proposalnya, kemudian diseleksi oleh tim kuratorial gitu. Setelah itu terpilihlah 5 koreografer muda Jawa Timur ini. Gitu. Nah, untuk acara tanggal 5 dan 6 gelar koreografer ini, untuk tariannya yang ditampilkan itu lebih ke tarian apa, kontemporer atau tradisi, atau mungkin bisa juga modern atau gimana? Kalau tariannya bentuknya memang tari kontemporer, karena tari kontemporer itu punya keleluasaan, punya kebebasan untuk berkreasi, bereksplorasi gitu kan. Meskipun basic dari para koreografer ini ada yang basicnya dari tradisi, penari tradisional, bahkan ada satu koreografer ini memang basicnya dia break dance. Jadi dia seorang penari break dance, itu basicnya betul-betul dari break dance, yang kemudian dia punya kemampuan untuk dia sekolah tari, mengikuti beberapa residensi, yang kemudian dia mampu menciptakan sebuah karya yang karyanya bentuknya kontemporer. Apa ada kesulitan nggak nih selama proses ini, proses sebelum menuju ke hari hanya nanti? Sebenarnya kesulitan, kami tidak menyebutnya kesulitan, tapi lebih ke tantangan mungkin. Tantangan ya, benar. Yang pertama mungkin tantangannya adalah mengatur waktu, mengatur manajemen waktu, karena kan untuk bekerja dalam satu karya itu kan kita tidak bekerja sendiri, saling berkaitan dengan penari, dengan tim artistik, dengan lighting designer, gitu, dengan tim musik gitu. Jadi bagaimana merangkai hubungan yang baik, kemudian bagaimana membangun nuansa proses yang menyenangkan, itu tantangannya di situ. Harus ada chemistry yang terbentuk begitu ya Mbak Alit ya. Nah, Mbak Alit boleh dong di kita Sobat Budaya juga supaya lebih mengerti juga untuk besok nih gelar koreografer. Nanti performernya itu ada dari Jawa Timur aja atau ada dari luar Jawa Timur juga? Oke, jadi 5 koreografer yang terpilih ini, 5 koreografer muda ini ada dari kota Surabaya, ada dari Sidoarjo, dari Ponorogo, kemudian yang 2 dari Tulungagung dan dari Sumeneb, Madura. Sedangkan gitu untuk bintang tamunya ini yang luar biasa, kami menghadirkan bintang tamu dari Solo, dari Banyumas. Oh ya, nanti kita bikin rahasia dulu ya, nanti biar Sobat Budaya juga penasaran siapa sih bintang tamunya untuk gelar koreografer 2022 ini. Nanti soalnya akan ada bersama kita ya, Mbak Alit ya. Nah Mbak Alit, kita ngomongin soal anak muda dan juga seni. Menurut Mbak Alit, untuk anak muda sekarang ini bagaimana mereka itu tentang mengembangkan tentang seni itu bagaimana sih menurut Mbak Alit? Sebenarnya saya melihat sekarang semakin banyak sanggar-sanggar tari ya, yang juga mereka mengajarkan tari tradisional. Juga melihat minat anak-anak muda sekarang yang mungkin banyak cenderung ke bentuk-bentuk pertunjukan modern, hip hop, break dance ataupun K-pop. Tapi kita tidak bisa membatasi itu karena kita zaman ini berjalan terus. Tidak bisa menutup diri bahwa kamu harus belajarnya tradisional aja, tidak bisa. Jadi bagaimana kita punya insting untuk mengembangkan tari, mengembangkan tradisi ini, bukan untuk merusak, tapi bagaimana kita bisa mengikuti zaman, begitu. Iya, tapi memang sebuah perbedaan itulah nanti akan menjadi harmoni begitu ya Mbak Alit ya. Lalu Mbak Alit untuk gelar koreografer ini, Mbak Alit inginnya seperti apa sebagai pimpinan dari produksi ini? Gelar koreografer ini memang kami fokuskan untuk para koreografer muda. Harapannya, karena di Jawa Timur sendiri wadah untuk menaungi para koreografer muda ini hampir tidak ada gitu. Ada pun mungkin sedikit. Sehingga harapannya dengan wadah yang disiapkan oleh Taman Budaya ini, mereka akan terus bertumbuh menjadi koreografer yang mereka punya cara lain untuk bisa berkembang sendiri di luar sana. Bisa mengikuti jejak-jejak para koreografer muda, koreografer Jawa Timur yang lain yang bisa menembus festival-festival nasional bahkan internasional. Wow, gitu ya Mbak Alit ya. Kita udah ngobrolin tuntas tentang gelar koreografer, boleh dong ceritain bagaimana perjalanan Mbak Alit ini bisa seperti yang sekarang ini? Kebetulan saya dulu sekolah tari, saya dulu sekolah di SMK Negeri 12 Surabaya atau SMKI, kemudian saya melanjutkan studi di UNESA, S1 saya di UNESA, kemudian saya melanjutkan lagi studi penciptaan seni di Pasca Sarjana ISI Surakarta. Nah setelahnya dari sana saya membentuk Sawung Dance Studio, di mana Sawung Dance Studio ini adalah wadah
bagi teman-teman penari koreografer muda yang ada di Jawa Timur sebenarnya untuk mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas diri. Tapi semakin ke sini ternyata Samudra Studio ini terus berkembang gitu ya. Kemudian kami hampir menjadi sebuah dance company begitu. Jadi Samudra Studio sekarang bisa merambah ke dari segi apapun, dari berbagai macam aspek. Kami sering bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Bahkan Samudra Studio menjadi tampilan rutin yang biasanya diundang di kediaman wali kota. Kemudian untuk festival sendiri kebetulan owner kami, Mas Hari Gulur, itu saat ini sedang berada di Korea untuk mengikuti, bukan residensi, dia mengikut company dari Korea untuk membuat karya bersama. Gitu. Jadi selain untuk karya-karya yang tradisional, ya di sini kami juga menembus ke beberapa festival-festival, bahkan untuk event-event di internasional seperti itu. Menurut Mbak Alit sendiri ini gimana sih cara Mbak Alit supaya anak-anak muda ini bisa ikut terus mengembangkan seni atau budaya yang ada di Jawa Timur supaya mereka lebih tertarik gitu, Mbak Alit, gimana? Sebagai pimpinan di Sawung Dance Studio ya. Kalau bagi saya sendiri sebenarnya PR-nya adalah bagaimana saya bisa memberi contoh dulu gitu. Apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya transfer ke mereka, manfaat apa yang bisa saya sampaikan ke mereka. Karena kalau cuma disuruh aja, kamu harus mencintai tradisi, kamu harus gitu, tentu mereka nggak akan ngapain untuk apa gitu. Tapi kalau kita memberi contoh dengan saya melakukan ini, manfaatnya apa, dampaknya apa, itu pasti mereka akan meniru dengan sendirinya, akan suka dengan sendirinya. Lalu Mbak Alit nih, boleh nih tentang tadi kan sudah diberitahu kepada Sobat Budaya juga bahwa nanti ada bintang tamu, begitu ya. Betul. Nah Sobat Budaya, maka dari itu jangan kemana-mana, kita akan kedatangan bintang tamu gelar koreografer 2022 Jawa Timur. Jangan kemana-mana ya, tetap di Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Selamat datang kembali di Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Baik, tadi kita sudah mengupas tuntas bagaimana sih gelar koreografer 2022 bersama Mbak Alit. Nah, tentu saja saya sudah kedatangan tamu luar biasa yang nantinya beliau akan menjadi bintang tamu yang ikut menyemarakan acara gelar koreografer 2022. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, Mas Agus Bendol atau Mas Agus Margianto. Boleh Mas Agus disapa dulu Sobat Budaya yang ada di rumah sambil perkenalan diri. Halo, nama saya Agus Margianto, terus teman-teman banyak yang manggil saya, juga ada Agus Bendol Margianto juga. Gitu aja cukup. Oke, perkenalan singkat ya tapi membekas di hati begitu ya. Nah, sebagai seorang seniman itu pasti mempunyai nama panggung yang tentunya memiliki sebuah cerita begitu ya. Nah, untuk nama Mas Agus Bendol sendiri pasti punya cerita ya, backstory-nya. Itu gimana secara singkat, boleh dong? Iya, Bendol itu sebenarnya panggilan yang diberikan oleh teman SMP yang nggak tahu entah kenapa dia tiba-tiba manggil Bendol, dan itu akhirnya menyebar menjadi akhirnya pada nular, akhirnya manggil Agus Bendol, terus sampai SMA, sampai lulus SMA ke dunia kesenian itu beberapa orang masih memanggil itu, dan akhirnya setiap ditulis di pamflet, di brosur itu semuanya pakai Bendol, ya udah pakai itu. Dan kalau kerja sama koreografer luar gitu, mereka kesusahan juga kan, Bendol menyebutannya kan susah gitu kan. Ya udah Agus Margianto aja kalau di sana, tapi kalau di sini boleh pakai Bendol juga gitu. Jadi sebenarnya tuh nama Bendol adalah awalnya nama sayang dari teman-teman yang akhirnya menghasilkan uang begitu ya. Betul sekali. Oke, Mas Agus nanti kan akan menjadi bintang tamu di acara gelar koreografernya. Nanti akan menampilkan apa? Iya, karya saya nanti berjudul Anjasmara, yang itu terinspirasi dari cerita di Serat Damar Wulan yang ditulis pada waktu keruntuhan Majapahit. Dan saya mengangkatnya itu tentang penantian Anjasmara, yang waktu itu dia harus ditinggal Damar Wulan perang. Dan masa-masa penantian itu yang ingin saya tampilkan, karena saya menganggap mungkin Anjasmara dalam masa penantiannya itu merasa kesedihan yang amat dalam, atau dia perlahan-lahan mulai menikmati kesendiriannya, atau dia mulai mempunyai strategi-strategi atau
ekspresi-ekspresi yang kita juga nggak tahu, karena menurut saya ketika seseorang dalam kesendirian itu dia akan bersikap jujur sejujur-jujurnya, bahkan sampai orang lain pun tidak menyangka bahwa dia itu sebenarnya seperti itu yang saya angkat. Tapi sebenarnya untuk konsep pemanggungannya juga lebih pada permainan apa namanya ya, gestur-gestur tubuh dan ruang yang harapan dari koreografi ini adalah menampilkan imaji-imaji yang lebih luas lagi. Dan memang nanti akan saya garap koreografi tunggal, jadi saya mencoba mengajak penonton untuk memaknai sisi-sisi perempuan ikut lewat merasakan begitu ya, Mas lewat cerita epik ini menurutku dengan cerita Anjasmara ini. Itu sih sinopsis singkatnya. Berarti nanti performernya hanya satu saja, dan dengar-dengar katanya untuk performernya ini adalah istri dari Mas Agus sendiri. Iya. Iya, betul. Wow. Jadi berdua ini adalah sama-sama seniman atau penari semua ya. Wow, keren sekali. Nah, untuk besok ini Mas Agus butuh untuk latihannya sendiri tuh butuh berapa lama sih membawakan tarian ini nanti? Kalau karya ini latihannya lumayan panjang. Kita hampir 2 bulan kita memulai latihan ini, dan memang saya prosesnya agak apa ya istilahnya, sangat detail per segmennya, karena kebetulan juga istri juga kan, jadi setiap hari ketemu, dari memang ada cerita-cerita lucu juga waktu makan tiba-tiba keluar ide gitu kan, langsung saya ngomong, saya marah, udah jangan itu lagi toh, nanti dulu kayak gitu. Tapi menurut saya itu pengalaman yang menarik, karena akhirnya saya juga mulai belajar untuk apa istilahnya, mentransformasi gagasan tubuh, gagasan gerak itu ada toleransi yang harus tidak semuanya harus sama plek istilahnya. Dengan tubuhku kan, tubuh dia berbeda gitu kan, makanya ya itu 2 bulan penuh itu memang waktunya kan tidak terbatas ya, kecuali kalau udah di tempat tidur gitu udah selesai. Udah berhenti ya, jangan ngobrol dulu, jangan ngobrol aja, tidur udah gitu. Fokus istirahat begitu ya Mas Agus ya. Iya, Mas Agus sebagai seorang koreografer, apa sih langkah-langkahnya saat nanti terbentuknya sebuah karya begitu? Prosesnya untuk menjadikan sebuah karya itu apa aja sebagai seorang koreografer? Sebenarnya tidak selalu sama sebenarnya. Jadi kalau yang ini, karya ini memang berangkatnya saya lebih ke tema tentang Anjasmaranya dulu yang saya lihat itu sebagai sebuah persoalan atau apa istilahnya, cerita yang menarik untuk diangkat. Dan kemudian masuk pada situasi pencarian eksplorasi bentuk. Karena eksplorasi bentuk ini sendiri ini juga satu sama lain, koreografer satu yang lain itu kan udah punya apa namanya aja, ciri khas atau ukuran-ukuran sendiri ya. Jadi kalau kebiasaan saya yang dibentuk adalah ruang dulu. Saya harus memikirkan ruang apa yang mau saya pakai untuk karya ini. Ketika ruang itu terbentuk, kemudian tubuh itu masuk. Ketika tubuh masuk, akhirnya ada eksplorasi gerak. Eksplorasi gerak itu karena ketika gerak itu bersinergi dengan ruang, dia akan menciptakan imajinasi yang sangat bermacam-macam untuk publik gitu. Kalau menurut Mbak Alit sendiri nih, yang juga sebagai koreografer ya, apa sih langkah-langkah dari Mbak Alit sendiri dalam menciptakan sebuah karya? Yang tentunya menentukan gagasan itu yang paling penting. Mau buat karya yang apa dan bagaimana itu. Karena sebenarnya ide membuat karya itu kan bisa bebas dari manapun ya, dasarnya dari manapun. Termasuk dari teman-teman yang 5 koreografer itu kan mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Dan itu luar biasa sekali, mereka mengekspor ide gagasannya gitu. Tetapi yang menjadi PR adalah bagaimana dari gagasan itu, karena kita koreografer, kita tari, jadi bagaimana mentransform gagasan itu dalam bentuk, dalam gerak, dalam tubuhnya sebagai medianya itu. PR-nya di situ, yang sulit di situ gitu. Jadi bagaimana penari, koreografer tidak hanya sekedar bagaimana membuat simbol, tidak hanya sekedar membuat susunan gerak, tetapi bagaimana mentransformasi gagasan itu menjadi sebuah karya yang punya sensitivitas. Bagi saya itu yang penting. Dan tentu saja bagaimana nanti penonton dapat tersentuh dan juga memahami karya kita begitu ya. Nah, Mbak Alit, untuk gelar koreografer tahun ini itu kan mengusung tema next page ya.
Itu apa sih? Kenapa kok memilih tema Next Page sendiri? Kemarin saya sempat berdiskusi banyak dengan teman-teman, baik dari teman-teman Sawung dan Studio sendiri dengan Taman Budaya, yang sebenarnya harapannya adalah keberlanjutan dari pandemi yang cukup sulit sebenarnya untuk para seniman gitu. Selama 2 tahun kita terbelenggu dengan berbanyak batasan-batasan, dan virtual menjadi satu-satunya cara kami untuk tetap hidup gitu. Tapi kemudian setelah ini kembali mulai berangsur normal, apa yang selanjutnya bisa kita lakukan dan apa yang selanjutnya bisa kita kerjakan. Kemudian ini yang akan menjadi gagasan kita untuk gelar koreografer kali ini, karena PR-nya sebenarnya bukan hanya setelah pandemi, tapi next page-nya Anda sendiri sebagai seorang koreografer muda apa. Dengan wadah ini pun apa keberlanjutan Anda nantinya setelah wadah ini selesai, apakah selesai ataukah Anda mencari jalan sendiri. Nah, itu halaman-halaman itulah kita sendiri yang bisa menentukan. Jadi memang arahnya lebih ke what's next gitu. Jadi lebih ke halaman selanjutnya kemudian jadi next page gitu. Karena dari UPT Jawa Timur maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kan juga ingin masyarakat Jawa Timur ini kedepannya juga memiliki karya-karya entah itu dari seni tari maupun seni apapun itu dan juga lebih dikenal dalam kancah nasional maupun internasional begitu ya Mbak Lid. Nah, Mas Agus, terkait dengan tema Next Page, menurut Mas Agus sendiri karyanya tadi adalah Anjasmara. Itu keterkaitannya dengan tema Next Page ini apa? Kalau keterkaitan secara langsung mungkin tidak berhubungannya, cuman justru saya menangkap ada hal menarik dari event yang digagas oleh teman-teman dari Sawung dan Taman Budaya juga. Itu memang semacam memberikan wadah atau jalan bagi memang seniman-seniman, khususnya seni pertunjukan kontemporer ya, karena memang harus diakui seniman kontemporer khususnya di pertunjukan itu memang agak jalannya itu istilahnya jauh dari hiruk pikuk gitu kan. Terus makanya wadah-wadah seperti ini itu sangat penting sekali, dan menurut saya juga tema yang diangkat oleh gelar koreografer yang Next Page itu sangat bagus sekali, karena itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mendasar bagi, terutama kalau di mahasiswa itu kan lulus kuliah, kalau lulus TA itu dia mau ngapain ini? Betul. Terus kalau Mas masukannya dong, loh kamu lulus mau ngapain dulu? Aku ngasih masukan, ternyata dia udah nggak jalan di jualan kesenian. Jadi memang harus ada pertanyaan-pertanyaan mendasar itu mau ngapain? Itu sih yang menarik. Karena harus ada keterkaitan dan juga keberlanjutan bagaimana sih nanti mau dibawa kemana begitu ya. Nah, Mas Agus, boleh dong pesannya untuk para pemuda yang ada nggak di Jawa Timur aja tapi untuk seluruh pemuda di Indonesia ini supaya lebih mau mengeksplor lagi kesenian yang ada di Indonesia. Ya, pesannya yaitu kalau saya mungkin lebih terus ada keberanian lagi untuk melakukan inovasi di dunia kesenian, karena ternyata memang banyak sekali material-material khususnya seni untuk dunia pertunjukan ya. Jadi memang banyak sekali yang bisa diolah ternyata, dan memang harus sesuai dengan passionnya dia ya. Memang harus yakin gitu aja sih kalau aku. Harus yakin dan berani untuk speak up, untuk mencoba hal-hal yang baru begitu ya Mas Agus. Nah, Mas Agus, kita ada kejutan untuk Mas Agus nih. Apa ini? Harus ikut kuis. Ini kuis spesial dari Ngopsi. Nah, Sobat Budaya juga penasaran gimana keseruannya. Kuis kita kali ini bersama Mas Agus Bendol. Nah, kita saksikan bersama. Tancap, tanya cepat bersama Cak Heru. Sobat Budaya, ketemu lagi dengan Cak Heru di acara Tancap Tanya Cepat. Pahit rak kompak. Koreografer adalah orang yang merancang komposisi tari sehingga menjadi gerakan yang terstruktur. Dan pada kesempatan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur melalui Taman Budaya
menyelenggarakan acara gelar koreografer 2022. Dan sebagai guest star, bintang tamu sudah terkenal sampai internasional, Agus Bendol. Agus Bendol Margiantoro lahir di Solo 16 Agustus 1981. Seorang koreografer yang awalnya terjun ke dunia teater, sehingga karya-karya mempengaruhi dari jenis tari kontemporer yang kerap memadukan prinsip teater dan tari. Agus Bendol. Siap saya beri pertanyaan? Disiap-siapkan. Oke. Ini pertanyaan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat loh Mas. Jangan sampai salah menjawab. Salah aku sing dipecat Mas. Siap jawab? Siap. Tanya cepat, jawab cepat. Cek cek cek. Dul, duer. Iya. Mas Agus Bendol. Memotivasi atau dimotivasi? Memotivasi. Memotivasi. Branding diri atau branding karya? Branding karya. Menarik. Facebook atau Instagram? Instagram. Instagram ini juga menarik. Terus kira-kira tradisi apa modern? Tradisi. Tradisi. Pilih outdoor atau indoor? Indoor. Oh, indoor. Iya. Yakin? Yakin. Enggak mau pilih yang lain? Enggak ah. Mbok liyane to. Sebagai seorang koreografer pasti punya tim. Biasanya pilih pinter tapi ngaret apa lambat tapi disiplin? Waduh, iki berarti. Ketok ya wong iki ngaret dhewe iki parah ya. Lebih disiplin aku tadi. Oh, lambat tapi disiplin. Nah. Dan pertanyaan sudah selesai, tepuk tangan. Jawabannya luar biasa loh Mas, belas orang tak terpikirkan. Kenapa kok milih memotivasi? Kenapa pilih memotivasi orang itu? Karena kalau memotivasi orang itu kan secara tidak langsung ada kata-kata yang keluar dan dari situ kita juga akan berpikir tentang apa yang kita kasihkan ke orang itu, dan itu jadi akhirnya berlaku untuk kita sendiri gitu kan. Oke. Berarti kan untuk teman-teman seperjuangan itu juga sering memotivasi, mungkin dari teman-teman kita yang koreografer atau penari juga sering melakukan itu. Iya, kita saling dukung, saling memotivasi gitu. Oke, luar biasa. Kapan-kapan aku dimotivasi Mas? Ayo sekarang juga motivasi. Ini Mas. Terus tadi, kenapa kok pilih branding diri dan branding karya? Tadi pilih branding karya. Iya, karya. Kenapa branding karyanya? Karena memang kecintaan saya terhadap seni pertunjukan khususnya kekaryaan itu yang sampai saat ini saya lebih seneng atau lebih lost atau lebih tulus ke karyanya dulu daripada ke dirinya. Terus tadi ada juga pertanyaan, tradisi atau modern? Wah. Nah, ini modernnya saya juga nggak tahu modernnya seperti apa, tapi tradisi itu lebih bisa menuju kemana saja, karena semuanya dari akar kan, dari akar pasti dia. Kalau dari modern kita juga malah justru lupa diri kita sendiri. Berarti akarnya di mana. Jangan lupa akan akar tradisi ya Mas. Betul ya? Dimanapun bidang kesenian itu harus lihat tradisinya. Iya, itu harus ada akarnya dulu. Lihat akarnya dulu. Yang ini aduh. Kok bantermu sorong indoor atau outdoor? Kalau konteksnya kekaryaan ya itu aku indoor. Kalau saya lebih indoor. Aku ya indoor Mas. Aku outdoor aja aman aku. Powernya kudu gede kan. Oh iya. Kalau indoor kan lebih kecil gitu kan. Nah, kalau indoor apa enggak mungkin. Ruangan itu enaknya indoor. Iyalah. Cocok. Dan pertanyaannya habis dijawab singkat, jelas, padat,
sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Terima kasih, terima kasih. Matur nuwun, sangat menginspirasi Sami-sami. untuk kita semua dan Sami-sami. semoga gelarannya besok bisa menjadi sesuatu yang menarik dan Amin. inspirasi untuk kaum muda seniman muda. Amin, amin. Dulur-dulur dimanapun Anda berada, luar biasa. Kita kembali ke Neng Sandana. Terima kasih masih bersama Ngopsi Ngobrol bareng Seniman. Oke, tadi Mas Agus baru aja ikutin kuis tancap, gimana tadi, seru ya? Iya, seru Cepet-cepetan menjawab ya sama Cak Heru, dan Cak Heru juga lucu. Pertanyaannya juga sangat susah begitu ya, Sobat Budaya. Oke, Mas Agus dan juga Mbak Alit, bagaimana nih untuk besok gelar koreografer? Saya ingin tahu bagaimana harmoninya antara Mbak Alit sebagai pimpinan produksi begitu ya, dan juga Mas Agus sebagai bintang tamu, dan juga tentu saja dengan performer-performer yang ada di gelar koreografer ini bagaimana? Boleh Mbak Alit terlebih dahulu. Jadi hari ini mereka melalui tahap mentoring sebelumnya. Jadi ada 3 tahap mereka sebelum menyelenggarakan gelar pertunjukannya mereka besok gitu. Jadi mentoring ini yang bagi saya part yang paling penting, karena sebenarnya proses mentoring ini adalah mendatangkan seorang ahli untuk menemani mereka dalam mengemukakan gagasan, mengembangkan gagasan yang kemudian dieksekusi secara teknis, baik dari segi koreografi, musik, artistik dan sebagainya. Dan tanggal 4 mereka mengalami mentoring artistik dan penataan cahaya, karena seorang koreografer juga sangat penting untuk memiliki kepekaan artistik dan penataan cahaya, sehingga mereka semua terlibat di dalamnya. Jadi tidak hanya satu koreografer, tapi kelima-limanya semua saling memberikan masukan, kemudian ada interaksi yang bagi saya itu justru menariknya di situ ya Mas. Jadi kami tidak hanya bekerja dengan diri kita sendiri, tapi bagaimana membangun hubungan dengan yang lain, itu bagi saya ilmu baru gitu. Jadi itu juga menjadi bagian yang penting dalam rangkaian gelar koreografer ini. Iya, Mbak Alit sebagai pimpinan produksi ya, gimana seandainya nih dari kelima koreografer ini kan ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, gimana cara menanggapinya? Sebenarnya justru perbedaan pendapat itu adalah insting bagi mereka untuk memiliki kepekaan terhadap kepekaan terhadap kondisi sosial begitu. Jadi justru perbedaan itu yang kemudian kita jadikan kekuatan, yang mana mereka punya idealisme terhadap keputusannya mereka sendiri. Jadi setiap koreografer itu meskipun diberi mentoring, diberi masukan untuk karya-karyanya, kemudian mereka boleh untuk mengambil masukan itu dan boleh untuk tetap berada pada pendapatnya sendiri. Dan itu bagi saya kebebasan itu yang juga menjadi proses yang menarik. Bagaimana mereka ingin melebur dalam pendapat itu, bagaimana mereka juga ingin karya itu justru kayaknya masukan ini menarik ya. Saya justru belum pernah terpikirkan sebelumnya. Itu kembali lagi kepada koreografer masing-masing. Begitu. Kalau untuk Mas Agus sendiri gimana? Hari ini sudah proses apa saja nih? Hari ini kita baru orientasi panggung, terus mengeksekusi apa nanti menyesuaikan panggungnya seperti apa. Kalau untuk menurut Mas Agus nih, kalau kata Mbak Ali tadi bukan sebuah kesulitan tapi tantangan ya. Tantangannya di karya Mas Agus kali ini bagaimana untuk cara lebih ngeblend dengan karyanya Mas Agus dan juga dengan semua yang ada di Surabaya ini pasti kan berbeda ya, gitu. Ya sebenarnya nggak begitu nggak ada yang sulit sih sebenarnya, cuman memang justru saya merasa happy untuk ikut gelar ini, gelar koreografer ini, karena memang ya itu tadi sangat antusias dengan program ini sebenarnya sih. Ya saya berharap semoga ini bisa berlanjut begitu ya, setiap tahun ada gelar koreografer supaya juga koreografer muda yang ada di Jawa Timur nanti bisa lebih berkembang, mau mengeksplor apa saja yang terbaik untuk Jawa Timur ini. Nah, boleh dong kesan pesannya Mbak Alit untuk acara ini, harapannya ke depan bagaimana? Ya, saya berharap di gelar koreografer ini akan menjadi wadah yang cukup menjadi acuan gitu ya untuk teman-teman koreografer, karena sebenarnya di Jawa Timur ini kan banyak sekolah seni,
jadi lulus baik dari sekolah seni maupun sanggar tari yang ingin mengembangkan diri menjadi seorang koreografer muda, kita ada wadahnya nih gitu. Jadi mereka termotivasi untuk kemudian menciptakan karya, membuat karya yang baik yang tentunya proses sebelumnya akan lebih panjang dan itu proses pendewasaan bagi para koreografer gitu. Jadi di gelar koreografer ini menjadi sarana, menjadi wadah, menjadi acuan bahwa oh aku akan membuat karya yang bagus supaya aku bisa tampil nih di gelar koreografer begitu. Yang harapannya setelah gelar koreografer dia akan menjajaki berbagai macam jalan, mencari jalan lain melalui festival, melalui menjalin relasi dengan komunitas lain dari daerah lain, dari negara lain bahkan. Jadi memang harus kita mulai dulu dari sini gitu. Jadi kalau tidak kita yang memulai lantas siapa? Gitu. Jadi saya berterima kasih kepada Taman Budaya, kepada teman-teman yang sudah mendampingi dan harapan kami semoga masih tetap bersedia untuk mendampingi kami karena kadang kita cukup struggle sekali ya untuk berjuang di langkah tari kontemporer dan ya saya harap ini masih akan terus berlanjut. Iya. Dan juga mulai dari diri sendiri dulu. Betul. Supaya lebih bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah, untuk Mas Agus bagaimana untuk harapan kedepannya pada gelar koreografer tahun ini? Ya harapannya memang semoga ini menjadi hal yang terus berlanjut dan konsistensi itu sangat penting sekali untuk sebuah cita-cita atau sebuah etikat. Dan saya berharap memang ini juga bisa berpengaruh positif untuk seluruh seniman di Jawa Timur dan mungkin juga saya sebagai warga Solo juga semoga ini juga menginspirasi saya pribadi untuk bercerita kepada teman-teman di Solo tentang situasi yang dengan energi positif ini. Itu sih kalau saya. Baik. Terima kasih Mbak Alit sebagai pimpinan produksi, Mas Agus Bendol yang akan jadi bintang tamu besok di gelar koreografer. Terima kasih sudah berkunjung di program Ngopsi, Ngobrol Bareng Seniman ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, Sobat Budaya, demikianlah Ngopsi, Ngobrol Bareng Seniman kita pada kali ini yang kita mengorek, mengupas tuntas tentang gelar koreografer 2022 di Jawa Timur. Jangan lupa ya Sobat Budaya, datang dan saksikan gelar koreografer tahun 2022 di Cak Durasim. Dan juga jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Sandana Lakshmi pamit undur diri, sampai jumpa di episode Ngopsi berikutnya.